Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peran kimia dalam proses pembentukan tanah. Anggota dari kelompok 4 adalah Desta Friza Putri Anggreni, Amario Diani Wibisono, Nashiwana Kanaura, Dian Mahesa Damar Besari, Kaweni Jessica Silitonga, dan Haikal Nurrahman. Bagaimana batuan dapat berubah menjadi tanah? Jadi, batuan dapat berubah menjadi tanah meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama dengan melalui proses pelapukan. Pelapukan batuan adalah proses penghancuran atau perubahan batuan menjadi partikel-partikel lebih kecil yang membentuk tanah. Pelapukan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pelapukan fisika dan pelapukan kimia. Keduanya memainkan peran penting dalam pembentukan tanah dari batuan. Berikut penjelasan tentang keduanya. Jadi, dalam proses pelapukan batuan terbagi menjadi dua, yaitu pelapukan fisika dan pelapukan kimia. Pelapukan fisika terjadi karena perubahan fisik atau mekanik pada batuan tanpa mengubah komposisi kimianya. Proses ini sering disebabkan oleh perubahan suhu, tekanan, atau aktivitas fisik lainnya. Sedangkan pelapukan kimia terjadi ketika komposisi mineral batuan berubah akibat reaksi kimia dengan air, udara, atau zat kimia lainnya. Proses ini sering menghasilkan mineral baru dan material yang lebih mudah larut atau hancur. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pelapukan kimia. Yang pertama ada oksidasi. Oksidasi merupakan proses pelapukan yang disebabkan oleh oksigen, baik yang terlarut dalam air maupun pada udara yang cenderung lembab. Kedua adalah karbonasi. Proses pelapukan yang disebabkan oleh karbon dioksida, reaksi antara CO2 dengan batuan akan menyebabkan batuan menjadi lapuk dan rusak. Karbon dioksida dan kalsit yang bereaksi dengan air akan menghasilkan kalsium bikarbonat. Yang ketiga adalah hidrasi. Proses pelapukan yang terjadi ketika mineral menyerap air dan menghasilkan mineral baru. Nah, dari jenis-jenis pelapukan kimia ini pasti ada faktor-faktornya yang mendukung pelapukan kimia terjadi. Faktor-faktornya antara lain yang pertama adalah air. Air adalah agen utama dalam pelapukan kimiawi. Air dapat larutkan mineral menyebabkan reaksi kimia seperti hidrasi dan hidrolisis. Ketika air mengalir melalui retakan batuan, mineral-mineral larut menyebabkan perubahan struktur batuan. Contohnya, feldspar dalam granit dapat berubah menjadi kaolin melalui hidrolisis. Yang kedua adalah suhu. Suhu mempengaruhi laju reaksi kimia. Reaksi kimia cenderung lebih cepat pada suhu yang tinggi. Contohnya, di daerah tropis dengan suhu tinggi dan kelembapan tinggi, pelapukan kimiawi terjadi lebih intensif dibanding di daerah dingin. Yang selanjutnya adalah kehadiran asam. Asam baik alami seperti asam karbonat dari CO2 yang larut dalam air maupun buatan seperti asam sulfur dari polusi itu dapat mempercepat pelapukan. Misalnya, batu kapur yaitu kalsium karbonat mudah larut dalam air yang mengandung asam karbonat. Hal ini menyebabkan pembentukan gua kapur. Selanjutnya yaitu komposisi mineral. Jenis mineral dalam batuan mempengaruhi tingkat ketahanannya terhadap pelapukan kimiawi. Mineral tertentu seperti kuarsa lebih tahan dibandingkan mineral seperti olivin atau kalsit. Batuan yang mengandung mineral mudah larut akan lebih cepat melapuk, sedangkan batuan dengan mineral tahan lama memerlukan waktu lebih lama untuk terurai. Yang terakhir adalah kehadiran udara. Oksigen yang memungkinkan reaksi oksidasi, di mana mineral yang mengandung besi seperti pirit bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk mineral baru. Proses ini menghasilkan oksida besi yang melemahkan struktur batuan dan mempercepat pelapukan. Hasil pelapukan kimia batuan. Pelapukan kimiawi batuan menghasilkan perubahan mineral melalui reaksi dengan air, oksigen, atau karbon dioksida. Melalui proses hidrolisis,
sehingga mengubah mineral seperti feldspar menjadi tanah liat. Kedua, proses oksidasi mengubah mineral besi menjadi oksida besi, hematit, dan limonit, sehingga memberi warna tanah merah atau coklat. Proses ketiga, karbonasi. Karbon dioksida mengubah kalsium karbonat atau batu kapur menjadi kalsium bikarbonat yang larut. Proses keempat, pelapukan asam. Asam seperti asam sulfat melarutkan mineral seperti kalsit. Proses kelima, lisis silikat. Proses lisis silikat mengubah mineral silikat seperti feldspar menjadi tanah liat yang penting bagi kesuburan tanah. Hasil pelapukan kimia ini membentuk tanah subur yang kaya akan mineral dan unsur hara. Peran utama. Kimia memiliki peran penting dalam proses pembentukan tanah, yang melibatkan transformasi batuan induk menjadi tanah melalui interaksi kimiawi dengan lingkungan sekitarnya. Peran utama kimia dalam pembentukan tanah meliputi: yang pertama, yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Haikal. Pelapukan kimia adalah proses di mana mineral di dalam batuan induk mengalami perubahan kimia akibat reaksi dengan air, asam organik, atau gas atmosfer seperti oksigen dan karbon dioksida. Contoh proses pelapukan kimia yaitu: yang pertama, ada hidrolisis, di mana reaksi air dengan mineral yang menghasilkan mineral tanah seperti lempung. Yang kedua, oksidasi, di mana reaksi oksigen dengan mineral seperti besi yang menghasilkan senyawa oksida. Yang terakhir, ada karbonasi, di mana reaksi karbon dioksida dengan air membentuk asam karbonat yang melarutkan mineral karbonat seperti kalsit. Nah, selanjutnya, yang kedua, pembentukan mineral sekunder, di mana mineral primer dalam batuan induk diubah menjadi mineral sekunder seperti lempung, kaulinit, montromorilonit yang merupakan komponen utama tanah. Mineral lempung ini mempengaruhi kesuburan tanah dan kapasitas tukar kation. Yang ketiga, proses ionisasi dan larutan, di mana air melarutkan ion-ion dari mineral batuan induk. Ion-ion ini kemudian menjadi sumber hara bagi tanaman atau membentuk senyawa baru yang menyusun tanah. Yang keempat, transformasi bahan organik, di mana reaksi kimia memecah bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti asam mumat yang memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitas penyerapan air serta nutrisi. Yang terakhir, yang kelima, reaksi redoks. Proses oksidasi reduksi atau yang biasa kita sebut redoks memengaruhi komposisi kimia tanah, terutama dalam lingkungan yang basah. Contohnya adalah perubahan besi Fe3+ menjadi besi ferro Fe2+, yang memengaruhi warna tanah dan ketersediaan unsur hara. Nah, dengan proses-proses ini, kimia memainkan peran kunci dalam menciptakan tanah yang subur dan mendukung ekosistem yang beragam. Tanah di permukaan bumi saat ini terbentuk melalui proses pembentukan tanah atau pedogenesis. Proses pembentukan tanah dimulai dari tahap pelapukan pada batuan. Selama proses pelapukan, batuan terus-menerus mengalami pelapukan fisika, kimia, dan biologi yang menyebabkan batuan menyusut dan menjadi komponen yang lebih kecil. Berbagai reaksi kimia berperan dalam mempercepat proses pelapukan batuan. Pelapukan batuan juga meliputi proses pelapukan mineral dalam tanah menjadi komponen yang lebih sederhana akibat pergeseran reaksi kimia yang mengarah pada dekomposisi penyusun mineral. Misal, pelapukan mineral albit yang terjadi karena proses penyeimbangan terhadap kehilangan kation dan silikat dengan melibatkan proton dan elektron. Proton akan menggantikan kation dan logam dalam struktur mineral. Kation dan logam kemudian dibebaskan dan larut dalam tanah. Sedangkan elektron dibebaskan oleh komponen mineral yang dapat dioksidasi. Proses ini membuat mineral tanah menjadi lebih rentan terhadap proses pelapukan oleh ion H+. Mineral tanah selalu bergerak menuju keseimbangan yang meliputi keseimbangan massa dan keseimbangan muatan.
Keseimbangan ini diubah dengan pencucian produk pelapukan untuk merangsang proses pelapukan lebih lanjut. Menurut Abdul Qadir Salam dalam bukunya yang berjudul Ilmu Tanah tahun 2020, pergantian Na, K, Ca, dan Mg oleh ion H+ dalam struktur mineral memulai proses pelapukan mineral tanah. Mineral tanah mengkonsumsi ion H+ dan membebaskan kation tersebut ke dalam air tanah. Ini adalah proses pelarutan asam yang merupakan mekanisme utama yang melapuk mineral silikat. Kation dalam struktur mineral silikat primer digantikan oleh ion H+ yang berasal dari H2CO3. Proses ini disebut karbonasi. Muatan yang dibebaskan oleh mineral kemudian akan dinetralisir oleh ion HCO3-. Batuan-batuan kecil yang terbentuk dari proses pelapukan akan mengalami pelunakan struktur batuan. Dalam proses ini, air dan udara memegang peranan penting. Air dan udara akan merembes masuk ke dalam celah-celah batuan untuk melunakkan struktur batuan. Proses ini juga berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Batuan yang telah melunak akan ditumbuhi makhluk hidup seperti lumut dan tanaman perintis. Akar tanaman yang menembus batuan akan memecah batuan hingga menjadi partikel yang berukuran halus. Pada tahap ini, tanah sudah terbentuk, namun hanya mengandung mineral. Tanah akan mengalami pelapukan biologi untuk membentuk humus. Material hasil pelapukan batuan akan terakumulasi dan membentuk lapisan-lapisan tanah yang sejajar dengan permukaan bumi yang disebut horizon. Horizon melibatkan proses translokasi, transformasi, pengurangan dan penambahan senyawa kimia atau komponen-komponen tanah. Pelapukan kimia menyebabkan struktur mineral di dalam tanah terdekomposisi menjadi komponen yang lebih sederhana berupa senyawa atau ion bebas. Pelapukan kimia melibatkan konstanta kesetimbangan. Jika nilai K kurang dari hasil kali konsentrasi yang terlibat di dalam reaksi, maka terjadi pelapukan. Sementara, jika nilai K lebih dari hasil kali konsentrasi yang terlibat di dalam reaksi, maka tidak terjadi pelapukan. Pelapukan kimia akan berlangsung cepat apabila meningkatkan konsentrasi reaktan, mengurangi konsentrasi produk, menurunkan pH tanah, dan meningkatkan kadar air tanah. Selanjutnya, peran pelapukan kimia dalam kesuburan tanah. Ada apa saja sih? Yang pertama adalah pembentukan mineral tanah. Pelapukan kimia mengubah mineral primer dari batuan induk menjadi mineral sekunder seperti lempung. Contohnya kaolit dan motrolilolit. Mineral lempung berperan penting dalam menyimpan dan melepaskan nutrisi yang dibutuhkan tanaman seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Yang kedua adalah pelepasan unsur hara. Reaksi pelapukan kimia memecah mineral batuan dan melepaskan unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nutrisi ini tersedia dalam bentuk yang dapat diserap oleh akar tanaman. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK. Mineral hasil pelapukan kimia, terutama lempung dan bahan organik, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, yang berarti tanah mampu menyimpan lebih banyak nutrisi dan melepaskannya sesuai kebutuhan tanaman. Selanjutnya adalah pembentukan bahan organik. Pelapukan kimia mendukung perkembangan ekosistem tanah yang lebih kompleks dengan memfasilitasi pertumbuhan mikroorganisme yang membantu dekomposisi bahan organik. Bahan organik ini membantu meningkatkan struktur tanah dan menyediakan nutrisi tambahan. Selanjutnya adalah pengaturan pH tanah. Pelapukan mineral tertentu dapat mempengaruhi pH tanah. Misalnya, pelapukan fespar dapat menghasilkan asam lemah yang menurunkan pH. Lalu, proses pelapukan karbonat seperti kalsit meningkatkan pH tanah dan menjadikannya lebih basah. Lalu yang terakhir adalah pembentukan oksida besi dan alumnia. Pelapukan kimia dapat membentuk senyawa seperti oksida besi atau hematit koetit dan alumnia yang membantu meningkatkan stabilitas agregat tanah, sehingga tanah lebih tahan dengan erosi. Lalu, berikut ini adalah contoh pelapukan kimia, yaitu hidrosis dari fespar plus air
menjadi kaliolit dan ion kalsium dan silika. Proses ini melepaskan kalium yang bisa diserap tanaman. Lalu oksidasi yaitu epirit dan oksigen plus tanah menjadi asam sulfat dan oksida besi. Proses ini mempengaruhi kesuburan dan pH tanah. Studi kasus pelapukan batuan granit. Batu granit terdiri dari mineral seperti kuarsa, feldspar, dan mika. Proses pelapukan kimiawi pada granit melibatkan reaksi antara mineral feldspar dengan air hujan yang sedikit asam, sehingga mengubahnya menjadi produk yang lebih mudah larut dan terbawa oleh air. Proses pelapukan. Pelapukan feldspar. Mineral feldspar dalam batu granit bereaksi dengan air yang mengandung asam karbonat dari atmosfer. Reaksi ini mengubah feldspar menjadi kaulinit yang lebih stabil dan lebih mudah terbawa oleh air. Pembentukan tanah. Produk dari pelapukan kimia seperti kaulinit bertambah banyak seiring waktu sehingga menggantikan batu granit yang keras menjadi lapisan tanah yang lebih lembut dan kaya mineral. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.